saat ketika semua satu keluarga itu berpuasa. Dan di meja itu hanya tersimpan air zam-zam dan roti kering yang bukan roti yang spesial. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dari luar. Serta merta cucunya Hasan dan Husain itu keluar dan membuka pintu. Ternyata cucunya Nabi mendapatkan seorang hamba sahaya yang langsung curhat kepada cucu dan tercinta tadi. Apa curhatnya? Ya Ahlul Bait, aku sudah 3 hari ini tidak mendapatkan makanan. Sebagaimana kita bisa hari ini merasakan saudara kita yang di Gaza. Anak-anak kita yang di Palestina yang mereka hari ini mereka mendapatkan Masya Allah ya makanan bukan makanan yang layak ya. Kalau mungkin makanan ternak rada ini daun-daun ini sesuatu yang bagi kita ini merasa miris. Bagi kita ini hari ini merasa miris. Lalu kemudian ketika dapatkan curhat tadi dari hamba saya yang kemudian dia datang, aku 3 hari ini tidak mendapatkan makanan. Jadilah kiranya hari ini kami mendapatkan bagian makanan. Lalu Hasan dan Husain membalikkan badannya dan dia kembali mengambil jatah makanan yang ada di meja tadi. Walaupun hanya sepotong roti kering yang mungkin bukan sesuatu yang spesial. Dan pada hari itu satu keluarga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Jami Al-Kahfi yang Allah bahagiakan dan Allah muliakan, bersyukur hanya kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulama besar yang membuat kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul itu adalah tanbih, itu adalah nasihat. Ghafilin ghaflah, orang yang lalai. Nasihat untuk orang-orang yang lalai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaparkan di antara orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Di dalam kitab ini diungkapkan ada 4 golongan orang yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya kebahagiaan. Kebahagiaan yang mungkin dia miliki hanya sebatas fata morgana sebelaka. Apa yang diungkapkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nasihat untuk orang yang lalai ini, yang pertama adalah orang yang ketika mendengarkan suara adzan dikumandangkan, dia tidak bersegera untuk menunaikan haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena hidup itu antara azan dan salat. Hidup itu antara azan dan salat.
Lahir kita diazankan, mati kita disolatkan. Lahir kita ditolong orang, mati kita digotong orang. Ini perlu dicatat ini. Dan ternyata salatmu itu akan membantumu setelah kematianmu. Percaya? Percaya nggak nih? Aku yakin. Dan salatmu akan membantumu setelah kematianmu. Salat itu penting. Bukan yang penting salat. Salatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Bawa diri kita ke masjid sebelum kita pada waktunya, pada saatnya kita digotong ramai-ramai oleh kerabat, oleh keluarga, oleh besti kita sekalipun ke masjid. Maka Rasulullah SAW, apa yang terucap dari bibir yang mulia di saat ketika beliau wafat, dan di saat itulah beliau disemayamkan di Bani Saqifah, di saat ketika berkumpul dengan para sahabat-sahabat terbaiknya. Yang terucap dari bibir baginda Nabi itu bukan perkara-perkara urusan dunia-dunia, tapi ummati, 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 salat, salat, salat. Jadi kalau kita hari ini kehidupan kita dihadapi dengan berbagai problematika masalah yang gak pernah selesai-selesainya, betul? Maka pesannya singkat pendek. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Nah itu. Perbaiki salat. Apakah makom salat kita sudah sampai kepada apa yang diharapkan dan diinginkan sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Berikan kabar gembira untuk orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khushu'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan ternyata enggak kaleng-kaleng para jamaah semuanya. Kehusuan seseorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah disampaikan rewardnya untuk mereka yang betul-betul makomnya dalam keadaan khusyuk. Ulaika humul warisun. Mereka lah yang akan mewarisi. Allazina yarisunal firdaus. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha, bagi mereka khalidun, kekal selama-lamanya. Hari ini dunia ini dalam genggaman kita. Tapi akhirat ini dalam hati kita genggam saja. Seberapa lama, seberapa kuat sih kita genggam ini dunia ini, ya kan? Lepas di saat ketika ajal datang kepada kita. Yang selama ini mungkin kita bela-belain harta kita jaga, kita rawat, bahkan kita nggak pernah mau sepeser pun berkurang. Inginnya kita abadi, ingin kekal. Apakah itu harta kita ataupun jabatan kita, pengen selamanya kita pegang. Betul Pak? Halo ini. Pengennya kita pegang, nggak mau berkurang sepeser pun dari genggaman kita. Tapi Allah ingatkan kepada kita, ingat yang kita pegang itu akan lepas. Dan yang akan kita bawa adalah Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu salah satu ayatnya.
Berikan kabar gembira untuk orang yang beriman. Iman wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Anna lahum, bahwasanya mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan kenikmatan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Pakai sungai madu, sungai susu, sungai hamar yang tidak memabukkan, itu semuanya diberikan. Dan bekal itulah yang akan kemudian hari ini yang sedang kita persiapkan. Jadi orang yang cerdas itu, kata Rasul, itu adalah orang yang senantiasa setiap harinya itu mempersiapkan bekal apa yang kita siapkan setelah kehidupan kita di dunia ini. Inilah pesan yang pertama yang disampaikan oleh orang-orang yang kemudian diungkapkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tanbih, nasihat untuk orang-orang yang lalai, yang lupa. Bagaimana yang pertama adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan adalah orang yang ketika azan dikumandangkan dia tidak segera untuk menunaikan haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, siapa orang yang kemudian tidak akan merasakan lezatnya kebahagiaan di dunia ini adalah orang yang ketika dipanggil namaku, kata Rasulullah, tidak pernah membalas. Sedangkan kata Rasulullah SAW, man salatan sallallahu alaihi wasallam asran. Siapa yang membaca salawat kepadaku, asran, aku berikan 10 kebahagiaan, 10 kebajikan, 10 pahala. Man habbani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sederhana untuk kita semuanya para jamaah. Man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Seberapa jauh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat syarat cinta itu apa? Syarat cinta itu apa? Syarat cinta itu kan hanya dalam 2 perkara. 1, menyebut yang kita sebut dengan kecintaan kita itu tadi, dengan sholawat kepadanya. Yang kedua adalah dengan berkorban, yang apa kita sebut tadi. Kita mencintai pasangan kita yang hari ini sudah menjadi istri kita. Itu tidak mudah untuk mendapatkannya, betul. Apalagi tentu istri kita ini kembang desa, Pak Punten. Baheula. Yang datang itu kumbang-kumbang, termasuk salah satunya kita. Betul tidak? Dan ketika kita datang kepada mertua, calon mertua, itu tidak apa? Tidak tangan kosong, Pak. Bawa buah tangan. Meureun lamun si Abah naresep kana jarum coklatnya gitu. Betul? Ya, bawa jarum coklat, contoh. Abahnya senang makanannya yang mungkin kita tanya kepada calon ini, apa tersep teh naon? Kan gitu kan? Mamah tersep teh apa gitu kan? Berkorban, demikian juga dengan kita. Maka dipandang perlu bagaimana kita harus menghidupkan di antara sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan riyadhah ruhiyah. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa pentingnya ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini. Tidak lain, kita ingin kelak termasuk di antara orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya. Jadi mimpi kali ya para jamaah, kelak kita ingin mendapatkan syafaat, sementara kita tidak mau berkorban apa yang kita cintai. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersama dengan keluarga kecilnya, dengan menantunya, dengan anaknya, juga dengan cucunya. Ketika menunggu waktu azan maghrib di saat ketika semua satu keluarga itu berpuasa. Dan di meja itu hanya tersimpan air zam-zam dan roti kering yang bukan roti yang spesial. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dari luar.
serta merta cucunya Hasan dan Husain itu keluar dan membuka pintu. Ternyata cucunya Nabi mendapatkan seorang hamba sahaya yang langsung curhat kepada cucu dan tercinta tadi. Apa curhatnya? Ya Ahlul Bait, aku sudah 3 hari ini tidak mendapatkan makanan. Sebagaimana kita bisa hari ini merasakan saudara kita yang di Gaza. Anak-anak kita yang di Palestina yang mereka hari ini mereka mendapatkan Masya Allah ya makanan bukan makanan yang layak ya. Kalau mungkin makanan ternak rada ini daun-daun ini sesuatu yang bagi kita ini merasa miris. Bagi kita ini hari ini merasa miris. Lalu kemudian ketika dapatkan curhat tadi dari hamba saya yang kemudian dia datang, aku 3 hari ini tidak mendapatkan makanan. Sudilah kiranya hari ini kami mendapatkan bagian makanan. Lalu Hasan dan Husain membalikkan badannya dan dia kembali mengambil jatah makanan yang ada di meja tadi. Walaupun hanya sepotong roti kering yang mungkin bukan sesuatu yang spesial. Dan pada hari itu satu keluarga semuanya menyerahkan roti kering tadi dan memberikannya termasuk baginda Nabi kepada hamba saya yang luar. Dan hari itulah satu keluarga itu cukup dengan hanya meminum air jam-jam. Takbir! Masya Allah. Sedemikian baginda Nabi ya, pada orang-orang yang begitu. Selama beberapa hari mungkin mereka tidak menemukan makanan. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Saya yakin para jamaah 1 minggu, 1 bulan bahkan kita sudah dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Kita mungkin 1 bulan sudah dijamin bahwa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada seekor binatang melata di muka bumi sekalipun sudah Allah cukupkan dengan rezekinya. Jadi jangan takut, Pak. Yakin? Yakin? Yakin. Ya kan? Maka pagi ini, subuh ini, kita kejar keberkahan ini. Dengan silaturahim, karena dengan silaturahim ini, Allah akan berkahkan rezekinya. Di luar sana sudah disiapkan itu. Rezeki yang sudah dijamin setiap Jumat pagi. Alhamdulillah. Maka sering silaturahim ini. Ya kan? Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa yang disampaikan ini adalah ketika saudaramu dalam keadaan kesulitan, kita tidak akan pernah mau untuk membantunya. Ini orang yang tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi semampu yang kita lakukan, inilah yang disebut dengan bahasa sedekah. Setiap detik hidupnya berkah, sedekah. Konotasi sedekah itu tidak haruslah dengan materi. Pertama, sedekah itu bisa dengan doa. Ya. Bisa dengan apa? Doa. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Itu kan sedekah doa kita. Dalam kunut najilah tadi diungkapkan, disampaikan. Karena kita tidak akan pernah tahu dari mulut siapa doa yang ikhlas karena Allah. Dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mungkin di antara kita yang sedang bepergian. Ini salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan doa, kita kirimkan doa kita. Pak punten abdi tiasa ngabantos secara materi, abdi mah mung tiasa ngabantos ku doa. Nah itu. Minimal kita sedekah dengan doa. Yang kedua, sedekah selain dengan doa, sedekah dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu yang mungkin pada jamaah semuanya setiap Jumat, Sabtu, Ahad di mimbar ini diuntaikan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Betul. Kemudian juga mungkin diviralkan melalui media sosial. Ini jadi ilmu yang kemudian ilmu ini sedikit yang kita amalkan, ya kan? Man arada dunya falaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin dengan dunia harus dengan ilmu. Man arada al akhirah falaihi bil ilmi. Ingin akhirat
Harus juga dengan waman arada bihi ma, ingin dua-duanya, falai bil ilmi, harus juga dengan ilmu. Ketika ilmu ini kemudian kita amalkan, iza ma sabzu azam in qata ilm min salisin al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa menjadi bagian sedekah. Yang ketiga, selain sedekah, doa dan ilmu. Yang ketiga dengan sedekah tenaga kita, Pak. Betul. Di saat mungkin terjadi renovasi masjid, pengecoran, kita mungkin terbatas dengan harta kita. Tapi kita punya tenaga kita, Pak. Yuk, bantu kita. Hanya sekedar ngangkat ember kita di apa, Pak? Kerja bakti namanya kan gitu. Ini salah satu sedekah dengan tenaga kita. Dan yang keempat, sedekah dengan harta tentunya. Jadi sedekah itu tidak terjebak dengan harta saja. Dengan doa, dengan ilmu, dengan tenaga. Semuanya punya kapasitas yang nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia terbatas dengan tenaga, punya dengan harta, itu bisa dilakukan. Yang keempat, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan adalah orang yang ketika selesai salat dia tidak pernah mau berzikir mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis shalah li zikri. Tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya para jamaah yang Allah muliakan, 4 perkara inilah yang ada pada diri seorang yang tidak akan pernah merasakan lezatnya kebahagiaan yang diungkapkan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan kita mampu untuk bisa mengaplikasikannya, membumikannya. Paling tidak, insya Allah kita belajar dari pelajaran yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Insya Allah hidup kita akan merasakan kebahagiaan baik di dunia pun kelak nanti di akhirat. Demikian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf untuk para jemaah semua yang ada di masjid maupun yang ada di manapun adanya. Jangan lupa like and share dan subscribe, dan tidak lupa komen untuk TV Al-Kahfi Adipura. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan keberkahan insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Mundur man qala, tandur man qala. Jangan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikannya. Allahu fikal mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.